Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita teruskan pengajian episode yang lalu masih tentang bab salat tatawwu. Watatawu'uha darbani. Sholat tatawu itu ada dua macam. Sholat tatawu atau sholat sunnah tatawu itu ada dua macam. Jadi sholat sunnah itu ada dua macam. Darbun tasunnu lahul jamaah, semacam sholat sunnah itu, sholat sunnah tatawu itu ada yang disunahkan untuk berjamaah. Sholat sunnah ada dua macam. Yang pertama yang disunahkan dilakukan dengan cara berjamaah. Wadarbun la tasunnu lahu al jamaah. Yang kedua tidak disunahkan berjamaah. Jadi sholat sunnah itu ada yang disunahkan untuk berjamaah, ada yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Lalu apa itu? Fama sanna lahul jamaah, apa yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah sholat tatawwu itu atau sholat sunnah itu, apa yang dilakukan, yang disunahkan untuk dilakukan dengan berjamaah? Fa sholatul id, seperti sholat id, idul fitri, idul adha, itu disunahkan dilakukan secara berjamaah. Artinya sholat id tidak berjamaah juga boleh berjamaah sholat id itu disunahkan. Wal kusuf, sholat gerhana, itu disunahkan juga untuk berjamaah. Lalu gimana kalau tidak berjamaah? Boleh, cuman rata-rata sholat yang seperti dilakukan dengan jamaah. Kenapa? Karena jarang orang sholat seperti ini sendirian. Belum semua orang muslim itu mampu melakukan sholat sendirian. Yang enak adalah dilakukan secara jamaah. Wal istisqa, dan sholat minta hujan. Sholat minta hujan ini juga disunahkan untuk berjamaah. Apa boleh dilakukan sendirian? Boleh dilakukan sendirian. Hanya saja melakukannya barangkali tidak semua orang bisa karena belum belajar. Tapi kalau sudah belajar ya tentu bisa. Jadi yang disunahkan untuk berjamaah sholat sunnah itu adalah pertama sholat id, idul fitri, idul adha. Yang kedua sholat istisqa, bukan sholat itu, sholat kusuf. Yang kedua sholat kusuf, sholat gerhana, dan yang ketiga sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi tiga bentuk sholat ini yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Wa hadzal darbu afdalu mimma la tasunnu lahul jamaah. Wa hadzal darbu, dan sholat sunnah yang macam ini afdalu mimma la tasunnu, afdalu lebih utama, mimma dari apa-apa, la tasunnu tidak disunahkan, lahul jamaah tidak disunahkan untuk berjamaah. Li'annaha tasubbul faraid fi sunnatil jamaah. Li'annaha, karena sholat-sholat seperti itu, seperti sholat id, sholat gerhana, kemudian sholat kusuf, sholat minta hujan, itu menyerupai sholat fardu fi sunnatil jamaah, dalam hal sholat sunnah berjamaahnya. Jadi wahada darbu afdalu mimma la tasunnu lahul jamaah. Jadi sholat seperti sholat istisqa, sholat id, sholat kusuf atau sholat gerhana itu lebih afdal untuk dilakukan secara berjamaah daripada dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi tiga macam sholat ini, sholat id, sholat gerhana, kemudian sholat minta hujan, itu lebih afdal dilakukan secara berjamaah daripada dilakukan secara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena lebih menyerupai
fardunya sholat fardu dalam hal kesunahan berjamaahnya. Jadi sunnah dilakukan secara berjamaah itu seperti sholat fardu. Artinya apa? Sholat fardu boleh dilakukan secara berjamaah, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi dilakukan secara berjamaah itu lebih afdol daripada dilakukan secara sendiri-sendiri. Wa au kadadzalika sholatul id. Oleh karena itu, sholat id dikuatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Li'annaha rotibatun, karena sholat id itu rotibatun biwaktin. Jadi waktunya itu rotibah, sudah ditentukan waktunya. Kal faraid, seperti sholat 5 waktu. Jadi sholat id itu waktunya sudah ditentukan. Kapan waktunya? Saatnya, tanggalnya, jamnya itu sudah ditentukan waktunya. Tidak boleh sholat id sembarangan. Misalnya setiap bulan mau sholat id, nggak bisa. Sholat id itu cuman 1 hari raya Idul Fitri, kemudian tanggal 10 Zulhijjah hari raya Idul Adha. Nggak boleh tanggal 2 Idul Fitri sholat id. Nggak boleh tanggal 11 atau tanggal 9 Zulhijjah itu sholat Idul Adha, nggak boleh. Waktunya sudah ditentukan. Sebagaimana sholat fardu. Sholat fardu itu waktunya sudah ditentukan. Subuh sebelum matahari terbit, setelah fajar menyingsing, setelah fajar shadiq muncul, sebelum matahari terbit, maka itu waktunya sholat subuh. Kemudian zuhur kalau udah matahari tergelincir ke barat sampai bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian sholat asar pada saat bayang-bayang sama dengan bendanya sampai matahari terbenam. Sholat maghrib pas matahari terbenam sampai hilang ufuk, sampai hilang mega yang berwarna kemerah-merahan, kekuning-kuningan di langit. Sholat isya sampai hilang mega kemerah-merahan di langit itu sampai sepertiga malam terakhir. Ada yang mengatakan sampai tengah malam. Jadi waktunya sudah ditentukan. Sama dengan sholat id. Sholat id juga waktunya ditentukan. Karena itu kesunahan untuk melakukannya secara berjamaah sama. Sholat id disunahkan melakukan secara berjamaah. Kemudian sholat fardu itu juga disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi aukatu dikuatkan. Tsumma sholatul kusufi. Demikian juga sholat kusuf atau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan itu disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Li'annal Qur'ana dalla 'alaiha, karena Al-Qur'an telah menunjukkan seperti itu untuk melakukan sholat kusuf, untuk melakukan sholat gerhana. Qala ta'ala la tasjudu lisyamsi, jangan kalian menyembah matahari, walalil qamari, jangan kalian menyembah bulan, wasjudu lillahi, maka sembahlah Allah. Jangan nyembah matahari, jangan nyembah bulan, tapi sembahlah Allah. Alladzi khalaqahunna, Allah yang telah menciptakan semuanya, yang telah menciptakan matahari, yang telah menciptakan bulan. Maka yang telah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, sembahlah Dia. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, tetapi sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan dan menciptakan yang lainnya. Nah, ini memang ada perintahnya. Kenapa kok kita sholat kusuf? Kenapa kita sholat gerhana? Karena ada perintahnya. Ini dijelaskan dalam surah Fusilat ayat 37. Walaisa hahuna sholatun tata'allaku bisyamsi wal qamari illa sholatul kusufi. Dan tidak ada sholat yang ada hubungannya dengan matahari dan bulan kecuali sholat gerhana. Jadi sholat gerhana itu adalah sholat yang ada hubungannya dengan gerhana matahari dan bulan. Muncul gerhana matahari, sholat kusuf. Muncul gerhana bulan, sholat kusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana. Tiba-tiba ada gerhana matahari, sholat gerhana. Terjadinya kapan? Jam 1 siang ya, jam 1 siang sholat gerhana. Terjadinya kapan? Jam 5 sore, jam 5 sore sholat gerhana. Terjadinya kapan? Jam 8 pagi, jam 8 pagi sholat gerhana.
Kemudian terjadi gerhana bulan. Jam berapa? Jam 8 malam gerhana bulan. Jam 8 malam sholat gerhana. Jadi tidak ada yang sholat yang ada hubungannya dengan matahari dan bulan kecuali sholat gerhana. Artinya sholat gerhana itu adalah sholat yang berhubungan dengan terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Tsumma sholatul istisqa. Lalu apa lagi yang disunahkan untuk melakukan sholat jamaah? Itu sholat istisqa. Kalau dalam 1 tahun nggak hujan-hujan, maka wajib sudah dianjurkan, maksudnya sudah dianjurkan untuk melakukan sholat istisqa. Apa itu? Sholat minta hujan. Maka sholat minta hujan itu disunahkan untuk berjamaah. Afdalnya adalah berjamaah. Itu sholat minta hujan. Walihadi sholawatu abwabun nadzkuru fiha ahkamuha insyaallah ta'ala wa bithiqah. Walihadi sholawati, 3 macam sholat ini, kata musonef, kata pengarang kitab ini, Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau mengatakan walihadihi sholawati abwabun. Dalam penjelasan sholat yang 3 macam ini, sholat id, sholat kusuf, sholat istisqa, sholat hari raya, sholat gerhana, sholat minta hujan, itu ada bab tersendiri. Nadzkuru fiha ahkamuha. Hukum-hukumnya nanti akan dijelaskan insyaallah ta'ala bihithiqah. Jadi nanti tentang sholat ini akan dijelaskan pada bab tersendiri di belakang, nanti akan dijelaskan oleh musannif, oleh pengarangnya, yaitu ini Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, akan dijelaskan oleh beliau pada bab sholat istisqa, pada bab sholat id, pada bab sholat kusuf. Jadi sholat id, sholat kusuf, sholat istisqa nanti ada penjelasannya tersendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swami